pikiran yang aneh. Makanya coba deh cek orang-orang yang punya pikiran-pikiran aneh itu, ditelusuri. Belajarnya di mana, gurunya siapa. Kadang-kadang dia punya background pendidikan di pondok misalnya, tapi ketika dewasa, ketika remaja ini orang belajar agamanya sama siapa? Bagaimana cara dia belajar? Itu biasanya ada permasalahan di situ. Ima cara belajarnya yang loncat-loncat, ya itu tadi orang belum matang tapi sudah mengakses pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Yang pertama, bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi 3, itu sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Orang-orang musyrikin yang menyimpang. Dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jadi memang harus dibagi tauhid. Kenapa? Dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Tapi dalilnya mana? Dalil. Yang kita minta dalil. Demikian juga tatkala tauhid dibagi menjadi 3, memang tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Secara nas Rasulullah SAW mengatakan tauhid jadi 3. Tidak ada. Lo antum sekolah di luar negeri kan dalil kan yang dipelajarin. Anda tidak terima, maka tanggapi dengan beberapa redaksi yang Anda punya atau referensi yang Anda punya. Dan kemudian janganlah menggunakan narasi yang bersifat framing ataupun memberikan tanggapan yang tidak sesuai dengan poin pembahasan. Karena seringkali dari kalangan salafi itu membahas sesuatu belum selesai pindah kepada pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaction apa yang disampaikan oleh seorang ustadz yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tentunya apa yang disampaikan beliau ini yaitu apa yang menjadi poin pokok atau faham daripada kelompok Salafi Wahabi. Beliau secara tegas menyimpulkan beberapa kerangka yang berkaitan dengan faham Salafi Wahabi, yang tentunya tidak lepas dari berbagai literatur atau redaksi yang disampaikan oleh beliau. Tidak perlu lama, tapi ini perlu untuk dikaji bersama, terkhusus kepada kelompok Salafi Wahabi yang seringkali syirik, bid'ah, dan kemudian kufur. Seperti itu, mari kita simak bersama apa yang disampaikan beliau. Ini merupakan satu wawasan yang sangat begitu berharga untuk menepis apa yang menjadi problem di antara kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga Salafi. Kita simak bersama apa yang disampaikan beliau. Beberapa kali diajukan kepada saya, kenapa ya ada orang-orang di luar sana itu yang punya background pendidikan keagamaan, pernah mondok, kadang dia juga hafal Al-Quran, kadang dia juga memahami ilmu-ilmu keislaman, tapi ketika dewasa atau di fase tertentu dalam kehidupannya, dia berubah menjadi ateis, menjadi agnostik, artinya meninggalkan agama gitu ya, atau punya pandangan-pandangan kritis terhadap agama, atau punya pandangan-pandangan yang aneh, yang beda dari yang lain, yang khalif tu uruf kalau istilah orang Arab. Jadi beda dari yang lain. Kenapa bisa begitu? Padahal dia pernah belajar, kadang juga berpendidikan tinggi. Kenapa kok bisa terjerumus ke dalam pikiran-pikiran aneh, bahkan meninggalkan agama itu sendiri? Ada beberapa jawaban yang bisa kita kemukakan. Pertama, orang-orang semacam ini mengalami masalah secara intelektual, ya. Jadi ada golongan-golongan orang, ya baik itu di kalangan remaja maupun yang sudah tua, mereka itu punya pandangan kritis terhadap agama, dalam konteks ini Islam ya. Punya pandangan kritis terhadap Al-Quran, melakukan hal-hal yang fundamental karena punya masalah intelektual dalam arti mereka mengakses buku-bukunya orientalis, buku-bukunya orang barat, orang ateis ya. Buku-buku yang sebetulnya itu seharusnya dikonsumsi setelah memahatkan fondasi terlebih dulu. Jadi fondasi masih lemah, belajar ilmu keislaman masih dalam tahap dasar, tapi sudah mengakses pikiran-pikiran yang beragam gitu loh. Nah, itu sebetulnya merusak, tidak memberikan manfaat yang signifikan. Karena belajar itu saya sering permisalkan seperti orang memahat bangunan. Ketika Anda memahat bangunan itu ada fondasi terlebih dulu yang harus Anda bangun kan, baru kemudian tiang, baru kemudian atap dan lain-lain. Belajar itu begitu. Seharusnya kita memantapkan terlebih dulu dasar-dasar akidah Islam, logika, kemudian usul fiqh, kemudian kaidah penafsiran dasar. Dan yang tidak kalah penting, belajar agama itu perlu guru. Tidak cukup hanya dengan membaca buku. Banyak dalam sejumlah kasus saya menjumpai orang-orang yang
menerima ilmunya dari lembaran kertas, dari buku, baca ilmu agama secara otodidak, nggak punya guru, akhirnya begitu, terjerumus dalam pikiran-pikiran yang aneh. Makanya coba deh cek, orang-orang yang punya pikiran-pikiran aneh itu, ditelusuri, belajarnya di mana, gurunya siapa. Kadang-kadang dia punya background pendidikan di pondok misalnya, tapi ketika dewasa, ketika remaja ini orang belajar agamanya sama siapa? Bagaimana cara dia belajar? Itu biasanya ada permasalahan di situ. Ibarat cara belajarnya yang loncat-loncat, ya itu tadi orang belum matang tapi sudah mengakses pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Saya sering menyarankan tuh kepada mahasiswa, Anda itu tidak dilarang kok membaca bukunya Dawkins, membaca bukunya Sam Harris, membaca bukunya orientalis-orientalis, itu tidak dilarang. Orang ateis, hatta buku iblis sekalipun, kalau seandainya iblis bikin buku. Tapi yang kita perlukan itu adalah memahat fondasi terlebih dulu, matangkan terlebih dulu ilmu-ilmu keislaman yang diajar oleh para ulama kita. Kaidah-kaidah logika ya, supaya cara berpikirnya benar. Nah, itu jadi orang-orang yang terjerumus dalam pikiran-pikiran itu biasanya punya masalah dari sisi intelektual. Entah bacaannya yang salah, atau cara belajarnya yang salah, atau gurunya yang salah, begitu ya. Makanya diperhatikan nih, ketika Anda belajar itu, buku yang dibaca, tahapannya tahapan mana, Anda sedang di tahapan mana. Kalau Anda merasa sebagai pemula, jangan sekali-kali membaca buku level tinggi. Sama saja dengan Anda mencelakakan diri sendiri. Ibarat orang naik tangga, nggak menapaki yang tangga yang satu, yang kedua, langsung loncat ke atas. Apa yang terjadi? Tersungkur. Begitu. Cara belajar yang benar itu begitu. Cara belajar ilmu agama yang benar harus ada guru. Guru yang ketika kita terjerumus di dalam kesalahpahaman, dia meluruskan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dirumuskan oleh para sarjana muslim, begitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting, guru spiritual juga saya kira penting. Dan guru spiritual ini tidak boleh sembarang guru, harus orang yang memang punya sanad keilmuan yang jelas. Nah, ini menarik. Dalam tradisi keislaman kita mengenal istilah sanad, artinya asal muasal. Guru ini gurunya siapa sih? Gurunya guru saya, gurunya siapa? Gurunya guru saya siapa? Dan seterusnya. Nah, di Timur Tengah kadang-kadang kita menjumpai itu banyak ulama yang punya sanad keilmuan itu. Itulah kekhasan ulama muslim, punya keilmuan yang punya sanad atau landasan, supaya orang tuh nggak ngasal-ngasal, supaya nggak asal-asalan ketika bicara agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, gitu kan ungkapan yang populer. Kalau seandainya tanpa adanya isnad, sandaran periwayatan keilmuan gitu ya, niscaya orang itu akan berkata semaunya. Dan sekarang itu terjadi. Di era sekarang itu era di mana kita, kalau kita mengakses YouTube, mengakses Google, mengakses artikel-artikel, kita akan jumpai orang banyak bicara tentang agama, tapi setelah ditelusuri, dia orang belajar di mana sih, punya keahlian apa, kepakarannya apa, terus bidang yang dia bicarakan tuh keahliannya atau bukan. Nah, orang-orang kadang sekarang kalau memperhatikan itu, akhirnya otaknya dirusak. Banyak membaca, oke, banyak membaca. Tapi yang dibutuhkan itu bukan banyak membaca, tapi tertib dalam membaca. Kadang-kadang banyak membaca itu bisa bikin Anda bodoh. Kalau seandainya bacaannya tidak Anda tertibkan secara sistematis begitu ya. Belajar ini dulu, baru belajar ini. Belajar ini dulu, baru belajar ini. Setelah belajar ini, dan seterusnya. Harus begitu belajar itu. Nggak semua buku bisa Anda baca sekaligus. Ada buku-buku yang perlu dibaca secara bertahap. Saran saya, pahatlah ilmu-ilmu dasar, logika, akidah Islam, begitu ya, usul fiqh, fikih-fikih dasar, kemudian akhlak. Baru setelah itu, setelah Anda merasa kokoh, Anda kemudian mengakses buku-buku yang beragam itu. Nah, kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah masalah spiritual. Nah, orang-orang yang terjerumus ke dalam pikiran-pikiran aneh ini biasanya punya problem spiritual, dalam arti ada kekeringan batin. Ada orang-orang yang meninggalkan agama itu karena kecewa sama Tuhan, kecewa dengan agama Islam, begitu ya. Karena dia salah melihat agama ini. Kadang-kadang ada orang yang meninggalkan Islam gara-gara dia melihat perilaku sebagian orang Muslim. Oh, Islam tuh begini ya. Nggak bisa ngebedain tuh antara Islam dengan orang non-Muslim, orang-orang Muslim. Orang Muslim itu tidak selamanya mencerminkan ajaran Islam. Ada kalanya orang Islam itu gagal dalam menerjemahkan ajaran Islam. Kenapa? Karena mereka itu manusia yang punya hawa nafsu, manusia yang punya kepentingan, manusia yang tidak selamanya baik karakternya. Ketika dimunculkan, ya bukan agamanya yang salah dong, itu orangnya yang gagal menerjemahkan nilai-nilai agama. Faktanya orang-orang yang berhasil menerjemahkan ajaran agama itu lebih banyak. Kalau kita bandingkan teroris dengan orang-orang yang hidup damai dari kalangan Muslim, itu lebih banyak orang-orang yang hidup berdamai. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang disampaikan beliau bagi kelompok Salafi Wahabi, ketika Anda tidak terima, maka tanggapi dengan beberapa redaksi yang Anda punya atau referensi yang Anda punya. Dan kemudian janganlah menggunakan narasi yang bersifat framing ataupun memberikan tanggapan yang tidak sesuai dengan poin pembahasan. Karena seringkali dari kalangan Salafi itu membahas sesuatu belum selesai pindah kepada pembahasan yang lain. Kenapa? Karena menggiring opini, menggiring narasi yang bersifat bid'ah, dan kemudian menuduh dari kalangan aswaja itu adalah pelaku bid'ah. Kan seperti itu yang kita dengar apa yang disampaikan dari kelompok Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.